Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum pengolahan audio. Adapun praktikum yang akan dibahas kali ini yaitu praktikum pengolahan audio menggunakan Adobe Audition. Langkah pertama, persiapan, itu kita harus menginstal aplikasi Adobe Audition CS6, dimana link untuk aplikasinya sudah disediakan di Google Classroom. Ya, seperti ini. Nanti tinggal Anda download saja untuk aplikasi Adobe Audition-nya. Setelah di-download, itu nantinya kita ekstrak, kita tempatkan pada folder atau directory di komputer Anda atau di laptop, kemudian diekstrak. Selanjutnya setelah kita download dulu untuk aplikasinya, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan perangkat tambahan, yaitu berupa mikrofon, dimana mikrofonnya itu bisa menggunakan mikrofon bawaan dari laptop, atau disarankan menggunakan headset yang ada mikrofonnya. Ya, seperti ini, bisa menggunakan mikrofon stand light seperti ini, atau clip-on, atau jika menggunakan headset yang ada mikrofonnya yang terdiri dari dua jack hitam dan putih, hitam dan merah. Kemudian untuk cara install Adobe Audition, tadi untuk link atau aplikasi dari Adobe Audition-nya itu sudah ada sudah disediakan di Classroom. Ya, kemudian setelah itu kita harus mengaktifkan koneksi internet dan antivirusnya. Jadi misalkan di sini apabila kita terhubung di suatu jaringan hotspot atau jaringan, kita diskonekkan dulu. Ya, setelah itu aktivasi dari atau antivirusnya kita nonaktifkan. Ya, kalau Anda menggunakan Windows 10, itu antivirusnya misalkan Defender-nya itu kita nonaktifkan dulu untuk sementara. Ya, tinggal masuk ke manage settingnya. Ini kita tinggal off-kan untuk sementara. Setelah kita cek untuk antivirusnya sudah dimatikan, langkah selanjutnya kita akan ekstrak filenya, bisa menggunakan WinRAR atau zip ya. Tadi yang sudah kita ekstrak. Untuk langkah selanjutnya adalah kita jalankan file installer bernama setup.exe. Kita tunggu proses instalasinya. Itu seperti ini, kita pilih yang try. Nantinya untuk pengaktifasian supaya permanen, nanti kita menggunakan lisensi yang sudah disiapkan. Kemudian kita klik save. Ya, yang ini Adobe Audition CS6. Kemudian lokasi disimpan di folder C, Program Files x86. Ini kalau misalkan kita menggunakan sistem operasinya Windows 64 bit, ya, untuk 32 bit juga bisa.
kemudian kita install. Yes. Nah, kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai atau komplit, kita close dulu ya. Di bagian extract file yang sudah di-download tadi kemudian di-extract. Nanti di sini kita masuk ke folder Universal Adobe Patcher 2.0, kita buka, kemudian kita pilih Universal Adobe Patcher 2.0. Kemudian kita cari untuk patch-nya yang Adobe Audition CS6. Audition CS6 32 bit. Nah, setelah itu kita paste down, selesai. Itu tahapan-tahapannya untuk proses instalasi menggunakan Adobe Audition CS6. Agar aplikasinya menjadi permanen, maka kita jalankan aktivasi file yang bernama host modifier for all product adobe.bat dengan run as administrator. Jadi yang tadi file extract itu sudah termasuk pada file host modifier for all product adobe. Yang klik kanan pilih run as administrator. Yes. Maka kita bisa melihat atau membuka file Adobe Audition yang sudah terinstall. Sebelum kita buka Adobe Audition-nya, langkah selanjutnya kita akan mengatur dulu untuk hardware audionya. Itu kita harus masuk dulu ke control panel, kemudian pilih hardware and sound, kemudian nanti pilih sound, dan nanti di sound itu ada pilihan yaitu manage audio device ya. Kita masuk ke control panel ya, Anda boleh searching sini ada control panel. Pilih hardware and sound, kemudian pilih manage audio device. Nah, dimana untuk pengaturan hardware untuk audio ini nantinya diperuntukkan ketika kita akan mempergunakan Adobe Audition yang nantinya kita melakukan proses input, di mana proses inputnya tentunya menggunakan mikrofon yang sudah disediakan atau yang sudah kita siapkan. Nah, untuk pengaturan mikrofonnya, hardware mikrofonnya, kita masuk ke recording. Nah, nanti di recording ada mikrofon yang aktif ya, atau yang di checklist. Nah, itu kita pilih, kemudian pilih properties. Nah, nanti di properties ini microphone propertiesnya ada general, standard, adjustment, dan advanced.
kita masuk ke listen. Nah, di bagian listen ini nantinya kita bisa mendengar inputan dari mikrofon. Jadi kalau misalkan di sini ada listen to device, nah, kemudian kita pilih play, itu nanti Anda bisa mendengarkan suara dari mikrofon yang kita input ya, atau kita sumber suaranya bisa kedengaran gitu ya. Bisa juga tidak dicekkis. Nah, kemudian di level itu untuk mengatur volume dari mikrofonnya. Nah, pastikan di sini mikrofonnya tidak dalam keadaan mute. Masuk gitu ya untuk suaranya atau recordingnya. Kemudian di advance, nah di advance ini nantinya pada audition kita menyesuaikan dengan formatnya atau sample rate-nya. Nah, dimana sample rate di sini sangat berguna sekali, terutama dalam audio ya. Nah, dimana di sini kita pilih untuk default formatnya atau sample rate-nya yang 2 channel 16 bit 48.000 Hz ya. Kalau sudah, misalkan klik apply, oke ya. Nah, pada saat Anda buka advance, itu pilihannya bukan 4800, ada yang lebih kurang dari 48.000, yaitu 441. Jadi jadi masalah. Yang penting ini disesuaikan nantinya. Jadi kita pilih yang 2 channel 16 bit 48 Hz ya, kemudian klik apply, oke. Nah, setelah itu di playback itu nantinya untuk speaker juga sama, masuk ke properties, untuk klik 2 kali, ada level ini untuk volume speakernya, ada advance juga sama. Nah, kita pilih advance-nya mau yang 16 bit silahkan, atau yang standard studio quality itu yang 24 bit 48.000 ya. Kalau sudah di apply, kemudian klik OK ya, OK. Nah, itu untuk pengaturan hardware audio, mulai dari pengaturan speakernya ya, tahapan-tahapannya, supaya nanti pada saat kita akan menggunakan Adobe Audition itu untuk proses nantinya penginputan atau proses recording, antara input dan outputnya sama ya. Tentunya kita akan mengatur pengaturan selanjutnya selain di kontrol panelnya untuk audio, kita juga akan mengatur untuk input output tentunya di dalam aplikasi Adobe Audition. Nah, selanjutnya kita langsung saja buka aplikasinya Adobe Audition. Nah, ini workspace dari Adobe Audition. Nah, terdiri dari ini ada bentuk file ya. Nah, nantinya di bagian file ini tempat file-file audio atau nantinya hasil dari dokumen baru di Adobe Audition ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan itu, kita akan mengatur dulu untuk input output dari device-nya atau dari hardware-nya. Jadi masuk ke menu edit, pilih preference, dimana di preference itu ada audio hardware. Nah, pada audio hardware kita akan mengatur di bagian sininya, ada device class, ini sudah terpilih MMA ya. Untuk default inputnya berarti untuk inputan dari mikrofon, supaya kita bisa melakukan proses yang namanya record atau menginput suara melalui mikrofon. Nah, ini audionya untuk outputnya ya. Dan pada master clock ini
sini kita pilih yang in microphone. Untuk latency sample rate-nya, karena tadi di bagian hardware-nya sudah kita atur ke 48.000, maka di sample rate pada preference audio hardware-nya juga sama. Kalau sudah, klik OK. Nah, tadi ini file, artinya untuk kita misalkan mau menambahkan file audio dari luar, ya, atau import audio ke dalam Audition, tinggal buka saja atau double klik di bagian panel atau bagian dari file, gitu ya, klik 2 kali. Nanti kita bisa mengarahkan file audio yang nanti akan kita tambahkan atau kita import. Selain itu juga ini ada media browser, ya, ini juga sama untuk mengetahui posisi file yang nanti akan kita import atau minta kita save. Nah, sementara untuk dokumen baru di Adobe Audition, nah kita tinggal masuk ke file, pilih new. Nah, nanti di sini ada 3 bagian, ada multi section, ada audio file, kemudian ada CD layout. Nah, dimana untuk pertama kali kita menggunakan yang audio file terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk multi section itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita pilih dulu audio file. Nah, nantinya di sini untuk penamaan dari audio filenya kita bisa isi, ya. Misalkan ini latihan. Untuk sample rate-nya kita samakan dengan pengaturan yang ada di hardware-nya tadi, kemudian di audio hardware di preference, ya, sample rate-nya sama. Untuk channelnya stereo, untuk default-nya misalkan tadi kita pilih ini yang paling tinggi atau mau yang 24 atau 16, silakan, gitu ya. Nah, kalau sudah klik OK, nah saya gunakan yang get tip-nya 24. Nah, nantinya di sini di bagian file itu akan muncul nama audio filenya bernama latihan. Nah, kemudian nanti di sini ada di bagian namanya editor. Editor ini nantinya akan menampilkan gelombang, ya. Nantinya bisa kita lihat ada semacam garis-garis, ada yang kecil, tipis, ada yang juga tinggi, ya, atau istilahnya gelombang audionya. Nah, gelombang audio itu muncul ketika apabila kita menambahkan file dari luar atau import, ya, misalkan berupa musik atau misalkan instrumen ke dalam auditionnya. Contoh sampel, misalkan di sini saya memasukkan salah satu di sini misalkan ada himne. Oke. Nah, ini salah satu file audio atau musik yang dimasukkan ke dalam Audition. Nah, nantinya di file editor atau di bagian editor, proses editor itu akan muncul garis-garis seperti ini, garis gelombang tinggi, ya, dan kecil dan tinggi. Dan kalau kita lihat ini sangat padat sekali, berarti itu nantinya akan menghasilkan suara. Misalnya kita jalankan atau kita play, seperti itu, jadi akan muncul suaranya, ya. Nah, di sini untuk playbacknya, ketika kita akan melakukan menjalankan untuk mendengarkan audio, ya. Kemudian di sini ada rewind, ada forward, ada backward, ya. Ini untuk menentukan posisi dari yang namanya playhead. Nah, ini playhead. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada durasi dan ada level. Level ini untuk biasanya untuk memunculkan volume atau desibel dari suara, ya.
Kemudian di sini untuk pengaturan ada zoom in amplitude. Nah, berarti ini untuk memperbesar amplitude atau gelombang suaranya. Nah, ini untuk diperkecil. Ya, jadi kita bisa melihat ukuran dari amplitudenya atau gelombang suaranya tadi. Ini ada zoom in, jadi untuk memperbesar dan memperkecil. Jadi kalau memperkecil itu semua bagian dari audio itu amplitudenya atau gelombang suaranya bisa kelihatan. Kalau misalkan kita mau secara detail diperbesar lagi, jadi untuk bagian-bagiannya kita perhatikan di sini ada durasinya, di durasi kesekian. Nah, berarti itu bagian dari audio atau suara yang nantinya kalau di play itu akan jadi durasi tertentu. Nah, di atas juga di sini kita bisa atur untuk panjang gelombang atau amplitudenya. Jadi ini terlihat sangat padat sekali gitu ya. Nah, semakin tinggi amplitudenya atau gelombang suaranya, maka kualitas atau suara yang muncul atau tampil pada saat kita perdengarkan itu lebih jelas gitu ya, dibandingkan dengan amplitudenya atau gelombang suaranya kecil gitu ya. Itu pastinya kita yang memperdengarkannya, yang didengarkannya juga kecil ya. Oke, ini kita habis dulu ya. Nah, ada pun juga nanti kalau kita misalkan menggunakan dokumennya multi-track session, nah ini sama pengaturan multi-track sessionnya kita kasih nama gitu ya. Ini saya bahas sedikit dulu mengenai workspace dari multi-track session atau multi-track. Tinggal tentukan kalau misalkan kita punya template-nya bisa kita pilih ya, kalau tidak pilih none. Ini untuk kode lokasinya, penyimpanan dari file multi-track sessionnya atau dari file audio nya bisa kita tentukan. Ini sampai rate-nya tadi, kemudian bit dip-nya kita pilih yang 24. Atau masternya mau mono atau stereo, silahkan. Kalau sudah klik OK. Nah, kalau untuk workspace dari multi-track session atau multi-track, nantinya di sini tersedia ada beberapa track gitu ya. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai multi-track session itu nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, nanti di bagian file itu untuk penamaan dari multi-track session itu biasanya langsung ada extensionnya yaitu ya .sesx ya, sesx. Itu untuk multi-track sessionnya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke yang audio file. Tadi sudah kita kasih nama audio file, namanya latihan. Nah, nantinya di sini karena belum adanya amplitude atau gelombang audio yang muncul di editor, maka kita akan melakukan proses perekaman ya, atau input. Nah, dimana inputnya di sini tentunya menggunakan mikrofon yang sudah dipasang gitu ya, atau sudah kita persiapkan. Nah, untuk melakukan proses recording, nah tentunya di bagian play atau misalkan pengaturan tombol-tombol yang ada di sini ya. Di situ ada tombol yang berbentuk lingkaran merah ya. Biasanya kalau tombol record identik dengan tombol lingkaran merah gitu ya. Apakah misalkan Anda menjumpainya di tape recorder atau misalkan Walkman gitu ya, atau di player yang lainnya gitu ya. Nah, kita akan coba melakukan proses recording
ya, atau perekaman suara, tentunya dengan menekan tombol record ini ya. Bisa tekan tombol record atau tekan shift plus space. Nah, kita coba dulu apakah suaranya masuk. Tes 1 2 3 percobaan, tes 1 2 3 percobaan. Nah, kalau kita perhatikan di layar Workspace Editor, tadi pada saat kita lakukan record atau tekan record, maka di bagian editor latihannya atau di Workspace Editornya akan muncul garis-garis seperti ini ya. Nah, itu kita sering menamakan gelombang suara atau misalkan amplitude ya. Nah, nanti akan muncul amplitude. Ada yang amplitudenya kecil seperti ini, ada yang lumayan tinggi, ada yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mendengarkan hasil dari recordingnya 1 2 3 seperti ini. Tes 1 2 3 percobaan. Nah, hasilnya seperti itu ya. Oke, nah setelah suaranya sudah kita rekam atau kita record, nah tentunya kita akan melakukan proses penyimpanan atau saving ya terhadap file yang sudah kita input gitu ya menggunakan mikrofon. Nah, di sini tentunya kita masuk ke menu file, di mana menu filenya kita pilih save. Nah, kita save. Nantinya di sini untuk penamaan filenya, untuk lokasi penyimpanan dari filenya ada, bisa kita pilih atau kita browse. Kemudian untuk format audionya, nah, yang kita butuhkan format audionya apa? Apakah berbentuk WAV atau misalkan kita bisa pilih bentuk format file audio yang lain. Nah, biasanya kita simpan dalam bentuk MP3, silahkan gitu ya, atau menggunakan MOV atau format audio yang lainnya. Tentunya format yang nantinya bisa langsung dijalankan ya, tanpa harus menginstalkan dulu aplikasi dari audionya gitu. Kita pilih MP3 ya. Untuk namanya latihan, untuk tempat penyimpanannya misalkan kita simpan di desktop, kita nama latihan ya, save nya bisa pilih. Kalau sudah save, kemudian klik OK. Oke, ini tinggal yes. Maka kalau kita perhatikan di bagian file ini, filenya sudah tersimpan dalam. Nah, kalau kita perhatikan di bagian file, nah maka untuk penamaan filenya dia sudah berextension .mp3 ya. Hasilnya bisa kita lihat, misalkan tadi saya simpan di desktop, maka suaranya masuk. Nah, ini tes 1 2 3 kita cek. Tes 1 2 3 percobaan. Apakah suaranya masuk? Tes 1 2 3 percobaan. Tes 1 2 3 percobaan. Nah, seperti itu untuk praktikum kali ini untuk pengolahan audio menggunakan Adobe Audition. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengikuti langkah-langkah, mulai dari langkah pertama mempersiapkan aplikasinya, tentunya harus di-download dulu di Google Classroom yang sudah disediakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perangkat hardware-nya berupa mikrofon atau headset yang ada mikrofonnya ya, atau misalkan mikrofon bawaan dari laptop ya. Misalkan kalau laptop sekarang itu kita bisa melakukan istilahnya apa, mic-nya sudah tersedia gitu ya. Nah, mungkin pada saat tadi melakukan proses recording atau perekaman ya, kalau misalkan kita menggunakan mikrofon dari laptopnya langsung, mungkin itu ada hambatan atau misalkan ada noise gitu ya. Biasanya terdengar
suara selain dari suara kita atau inputan, misalkan suara mesin dari laptopnya. Jadi angka lebih baik dalam hal melakukan proses perekaman ya atau recording. Kita harus menggunakan atau mempersiapkan dulu alat perangkat tambahan, yaitu berupa mikrofon. Ya, bisa stand microphone atau misalkan pin mikrofon, atau tadi kita bisa menggunakan headset yang ada mikrofonnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, kalau misalkan kurang paham, Anda bisa tinggal putar kembali video pembahasan praktikum pertemuan hari ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.